Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kulit. Yang pertama yaitu sekresi dan ekskresi. Apa sih sekresi dan ekskresi? Satu, sekresi adalah istilah biologi yang memiliki arti proses pengeluaran zat-zat sisa dalam tubuh. Dalam biologi, sekresi adalah proses pelepasan zat berbentuk cairan oleh kelenjar atau sel dalam tubuh. Namun, zat-zat yang dilepas atau cairan tersebut masih memiliki manfaat bagi tubuh seperti enzim, hormon. Nomor 2, sedangkan sistem ekskresi adalah sistem dengan tugas untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun, lalu membuangnya dari dalam tubuh. Sebab zat-zat sisa dan racun tersebut bisa mengakibatkan masalah kesehatan apabila tidak dibuang dari dalam tubuh. Nomor 3, yaitu kenapa terjadinya alergi. Penyebaran jamur seringkali menyerang buah yang lembab atau yang terluka, yang seringkali menyebar melalui spora. Yang kedua itu virus. Penyebab virulitis yang disebabkan oleh virus disebabkan oleh infeksi virus tertentu seperti tobacco mosaic virus atau tomato yellow leaf spore virus. Karakteristik virus dapat menyebabkan gejala seperti mosaik atau pola warna tidak teratur, klorosis atau penyempuhan daun, atau keriting daun pada tanaman buah. Penyebaran virus biasanya menyebar melalui vektor seperti serangga atau melalui pemindahan langsung dari tanaman yang terinfeksi. Yang ketiga yaitu bakteri. Penyebab virulitis yang disebabkan oleh bakteri bisa disebabkan oleh bakteri patogen seperti Erwinia atau Pseudomonas spp. Karakteristik bakteri dapat menyebabkan kerusakan pada buah dalam bentuk bintik-bintik basah, kerusakan jaringan, atau busuk basah. Penyebaran bakteri seringkali masuk melalui luka pada buah atau melalui air irigasi yang terkontaminasi. Selanjutnya, secara umum perbedaan ini mencakup agen penyebab, gejala klinis yang terlihat pada buah, dan cara penyebarannya. Diagnosis yang tepat sangat penting untuk menentukan perlakuan atau langkah pengendalian yang efektif terhadap masing-masing penyebab virulitis ini. Selanjutnya nomor 5 yaitu di mana tempat pemberian obat. Dapat berbeda-beda tergantung pada jenis obat dan kondisi medis pasien. Berikut beberapa tempat umum pemberian obat. Yang pertama yaitu mulut atau oral. Obat diminum melalui mulut. Ini adalah cara pemberian yang paling umum dari praktis untuk sebagai besar jenis obat. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu intravena. Obat disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah melalui vena. Metode ini memberikan efek obat yang cepat dan langsung ke dalam sirkulasi darah. Selanjutnya yang ketiga yaitu intramuskular. Obat disuntikan ke dalam otot. Ini sering digunakan untuk obat yang memerlukan penyerapan yang cepat atau obat yang tidak dapat diberikan secara oral. Selanjutnya yang nomor 4 itu subkutan atau subkutan. Obat suntikan di bawah lapisan kulit ke dalam jaringan lemak di bawahnya. Ini umum digunakan untuk obat yang memerlukan penyerapan lambat dan bertahan. Nomor 5 yaitu intradermal. Obat suntikan ke lapisan kulit paling atas. Ini sering digunakan untuk tes alergi atau pemberian vaksin tertentu. Selanjutnya yang keenam itu rektal. Obat dimasukkan ke dalam rektum. Cara ini digunakan untuk obat yang dapat diserap dengan baik melalui dinding
usus besar. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu vaginal. Obat dimasukkan ke dalam vagina ini dapat digunakan untuk perawatan lokal seperti subsitoria atau krim obat. Selanjutnya yang ke-8 itu topikal, obat dioleskan langsung ke kulit, misalnya salep krim atau gel untuk efek lokal di tempat aplikasi. Pemilihan tempat pemberian obat tergantung pada sifat obat, tujuan pengobatan, dan kondisi medis individu pasien. Penting untuk mengikuti petunjuk dokter atau petugas kesehatan terkait cara pemberian obat agar pengobatan efektif dan aman. Nomor 6 yaitu kenapa terjadinya jerawat. Jerawat adalah kondisi umum pada kulit yang terjadi ketika folikel rambut tersumbat dengan minyak dan sel kulit mati. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya jerawat meliputi yang pertama yaitu produksi minyak berlebihan. Kelenjar minyak di kulit menghasilkan minyak berlebihan atau sebum. Ketika produksi sebum berlebihan, folikel rambut dapat tersumbat. Selanjutnya yang kedua yaitu penumpukan sel kulit mati. Sel-sel kulit mati dapat menumpuk di dalam folikel rambut dan bersama-sama dengan sebum menyumbat pori-pori kulit. Yang ketiga yaitu proliferasi bakteri. Bakteri Propionibacterium acnes yang bisa hidup di kulit dapat berkembang biak secara berlebihan di folikel yang tersumbat menyebabkan peradangan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, perubahan hormon. Perubahan hormon ini yang terjadi pada masa remaja, kehamilan atau siklus menstruasi dapat meningkatkan produksi sebum yang dapat menyebabkan peningkatan risiko jerawat. Yang kelima yaitu faktor genetik. Kecenderungan untuk mengalami jerawat dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Jika orang tua Anda memiliki jerawat, Anda mungkin juga lebih rentan terhadap kondisi ini. Nah, terus yang nomor 6 yaitu iritasi kulit. Pemakaian produk kosmetik yang tidak sesuai atau terlalu banyak dapat menyebabkan iritasi pada kulit, memperburuk jerawat. Yang ketujuh yaitu stres. Meskipun bukan penyebab langsung, stres dapat mempengaruhi produk hormon tertentu yang dapat memperburuk jerawat. Jerawat biasanya muncul di wajah, leher, dada, punggung, dan bahu karena daerah-daerah ini memiliki kelenjar minyak yang lebih aktif. Penanganan jerawat biasanya melibatkan perawatan kulit yang tepat, penggunaan obat-obat topikal atau oral. Dalam tubuh beberapa kasus prosedur medis seperti pengelupasan, kimia atau terapi cahaya. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai materi kulit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.